Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati yaitu Bapak Ridwan Effendi selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu pada semester 122 ini. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Imam Ilyasa Pangestu dari PAI kelas C. Pada kesempatan pengerjaan UAS Filsafat Ilmu pada semester ini terkait beberapa studi kasus yang Bapak berikan, saya mengambil studi kasus yang kelima, di mana di sana memuat kasus seorang dokter yang mengalami penolakan dari seorang pasien, penolakan terhadap pengobatan modern yang dokter itu lakukan, yang mana alasan pasien tersebut adalah berupa tentang keyakinan agamanya. Nah, filsafat ilmu dan etika medis dapat memberikan kerangka analisis untuk menjembatani perbedaan tersebut, yang mana pendekatan filsafat ilmu itu mereka menekankan bahwa ilmu pengetahuan termasuk kedokteran itu dibangun melalui metode empiris dan rasional. Namun di dalam praktiknya di masyarakat ataupun di lapangan, penerapan ilmu harus mempertimbangkan konteks sosial dan budaya yang dianut ataupun yang sudah terjadi di masyarakat itu sendiri. Nah, dalam hal ini pendekatan epistemologi pluralistik dapat digunakan, yang mana mengakui bahwa terdapat berbagai cara untuk memahami realitas, termasuk melalui ilmu pengetahuan dan keyakinan agama. Adapun peran etika dalam pengambilan keputusan, etika medis menyediakan prinsip-prinsip yang membantu dalam pengambilan keputusan, yaitu mungkin diantaranya yang pertama, harus tetap menghormati hak pasien untuk membuat keputusan berdasarkan nilai dan keyakinannya sendiri. Jadi tetap dikembalikan lagi kepada si masyarakatnya itu. Lalu akan tetapi dokter juga tetap berkewajiban untuk bertindak demi kebaikan pasien tersebut, termasuk memberikan informasi yang akurat dan relevan. Nah, dalam konteks ini dokter harus tetap tetap menghormati keputusan pasien. Jikalau dia tetap menolak pengobatan modern ini, sambil tetap memberikan informasi yang lengkap dan akurat mengenai konsekuensi dari keputusan tersebut apabila si pasien tetap bersikeras menolak pengobatan modern ini. Nah, adapun cara yang mungkin bisa dilakukan adalah dengan melibatkan keluarga ataupun tokoh agama setempat dalam sebuah diskusi, agar dapat membantu menjembatani pemahaman antara pendekatan medis dan keyakinan agama si pasien tersebut. Nah, dengan kerangka filsafat ilmu, secara epistemologi, metodologi, ontologi, dan aksiologi, ada beberapa hal ataupun cara-cara yang bisa dilakukan oleh dokter tersebut apabila studi kasus yang diberikan ini benar-benar terjadi. Yaitu pertama, dokter harus tetap menghormati perspektif religius si pasien sebagai bagian dari realitas subjektif mereka. Seperti yang saya sudah bilang tadi, harus tetap mengedepankan keputusannya si pasien, karena bagaimanapun itu adalah hak mereka. Nah, yang penting dokter tersebut tetap mengedukasi secara jelas perbedaan dan keunggulan metode ilmiah dalam hal keselamatan si diri pasien tersebut. Lalu
Adapun cara yang lain yang mungkin bisa digunakan adalah mungkin bisa menggabungkan antara praktik tradisional dan ilmiah. Nah, jika ini memungkinkan untuk mencapai kesejahteraan medis dan spiritual. Lalu ada pun cara yang lain, yaitu dengan memperluas diskusi seperti tadi, dengan dilakukan dengan beberapa keluarga ataupun tokoh masyarakat, supaya bisa membantu menjembatani pemahaman. Nah, pendekatan seperti ini tuh tentunya menciptakan ruang dialog yang terbuka dan bisa menjadi solusi atas apa yang terjadi di masyarakat terkait pemahaman ataupun kepercayaan mereka. Nah, filsafat ilmu dan etika medis bersama-sama menyediakan kerangka untuk memahami dan mengelola konflik antara praktik medis dan keyakinan agama masyarakat. Nah, dengan pendekatan yang menghormati otonomi pasien dan mempertimbangkan nilai-nilai budaya serta spiritual, dokter dapat memberikan perawatan yang etis dan efektif dalam konteks masyarakat yang religius, seperti itu. Sekian dari saya. Saya mohon maaf atas berbagai kesalahan, juga salah ucap. Akhirul kalam, terima kasih sebesar-besarnya khususnya kepada Bapak Ridwan Effendi selaku dosen pengampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.